terus dibuang, dia disorong jurang. Dibuang ke jurang berarti? Iya, jurang apa yang udah kering. Dijorokin bukan? Dijorokin lah istilahnya, bukan itu. Di situ dikasih rasa sakit dia waktu dia udah jatuh. Bumi lah, apa kan rasa semua. Badan udah rontok semua. Udah beda aja. Ya Allah, badan sakitnya rusak. Dia ngedatangin adik kita tuh sebagian udah rusak badan. Karena batu-batu kan yang jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Damar Kelana. Kali ini saya kedatangan narasumber dari jauh nih, dari Bandung. Dia memiliki cerita yang menarik, yaitu memiliki sahabat dari sisi dunia lain. Penasaran kan? Jadi langsung aja lah saya perkenalin. Teh, namanya siapa Teh? Krisna. Namanya Teh Krisna. Nih, Saya Dian. Nah, sebelumnya saya ngucapin makasih banyak nih buat Teh Krisna sama Bang Dian udah mau mampir nih di channel saya. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan atau gimana. Jadi gimana Teh kisahnya? Kok bisa punya sahabat dari sisi dunia lain gitu? Awal dari mimpi malam sih, bukan subuhan. Subuh kan bukan udah nggak mimpi ada apinya kan. Iya. Awalnya dulu di rumah tuh, sebelum rumah jadi rumah itu sawah-sawah, terus sebelah sana gunung, depan mata tuh gunung. Tapi anehnya ini HP ada, lu punya HP terus dipoto di gunungnya tuh, bagus nih dipoto. Terus lihat lagi, terus lihat ada saung di sini di kiri, yang tukang kopi gitu lah, kopi yang dulu zaman dulu. Iya. Terus kopi tuh di situ, satu teduh, simpan di seberang itu ada kayak jalannya, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Di situ lihat ada cewek, panjangnya udah kayak bawahnya sih mungkin agak sepakat, panjang ke bawah dikit lah, ke bawah dikit. Itu rambutnya hitam banget, baju merah, baju berarti kayak zaman apa sih, kayak Baju Chinese. Iya. merahnya merah marun. Tapi anehnya wajahnya burung, hampir burung kalau sekarang. Udah diperhatiin yang fokusin juga tetap ngeblur wajahnya. Ya udahlah. Tapi dia anehnya pakai motor. Jadi apa sih Pak? Zaman dulu tuh Kayak BSA gitu, motor zaman Belanda tuh. nah, itu kayak gitu. Kayaknya memang ini orang, ini cewek kok bisa-bisanya pakai jurusan dress panjang sampai selutut, sampai mata kaki, ini bisa main kotor gitu. Itu bangun semikir siapa ya? Itu cerita sama dia, ini gini ketemu sama perempuan merah, kayaknya wajahnya nggak jelas lah gitu. Coba tanya, coba interaksi, gimana caranya kan nggak tahu dulu, masih ngobrol apa gitu, nggak tahu gimana caranya. Paling lah. Terus kan udah gue coba suruh interaksi kan. Iya.
coba interaksi, bilangnya belum bisa. Ya udah, coba tanya sama bapak. Dulunya itu lokasi di situ kayak gimana. Tanya, tapi nggak jawab. Ya, Orang cuma tuh nggak jawab, nggak tahu katanya. itu zaman saya waktu tahun 63 60-an mungkin ya, ini masih sawah, udah sawah ya. Jadi nggak tahu ke belakangnya, nggak tahu. Mungkin zaman sudah merdeka mungkin kalau bapak dari sana digali lagi tuh, belajar digali. Dia datang terus awal datang diem aja tuh. Tapi ngasih satu nama, 3 huruf sih, Alien. Tapi dia lagi ini masih belum lancar mungkin. Dari dia punya tangan di situ, katanya ibunya yang Chinese, bapaknya dari situ, tanah Sunda. Tapi ini mungkin ada keturunan Cina Sunda mungkin ya. Dia bilangnya gitu. Enggak, dulu tuh udah tahu itu, terus kita tuh jalan ke Gunung Putri. Kita naik puncak Gunung Putri, anak Keluarga lah ya. mana berangkat sana, camp sana tuh, camp besoknya pulang, nggak lama, 2 hari ke depannya tuh adiknya yang bisa juga kan, ada ipar tuh bisa juga, dia bilang ada yang ketinggalan, bentar ada yang ketinggalan, apa yang ketinggalan? Pokoknya ada yang ketinggalan di gunung, posisinya jalannya cabang, di tengahnya ada di tengahnya ada pohon, terus nggak jauh di situ, di tengah pohon itu ada batu. Oh, kemarin kemana ya? Waktu itu Gunung Putri. Ini harus dibawa apa aja? Udah, dia minta bawa mawar merah setangkai, datang ke sana, pas titik di batu yang dekat pohon itu, simpan aja di situ katanya. Ditancapin di situ, udah pulang aja, nanti juga diambil sendiri. Pokoknya di situ ada yang ketinggalan. Oh ya udah. Dia sempat penasaran, lihat apa sih. Besoknya kita naik lagi nih ke Gunung Putri, nyari tempat itu sampai ke puncak tuh nggak nemu awalnya posisinya. Pas kita balik lagi ke bawah itu ada jalan, bener-bener ada jalur yang cagak, cabang 2 tuh, di tengah-tengahnya emang ada pohon. Terus 1 langkah, kalau nggak salah 1 langkah atau 2 langkah ada batu juga. Oh ini mungkin tempatnya. Gue ingat disuruh nancepin bunga warnanya itu. Cuman gue penasaran juga apa sih yang ketinggalan. Gue coba interaksi, kalau benar saya boleh lihat yang ketinggalannya ini, coba liatin, saya pengen tahu. Dari itu emang kerasa kepegang ada sesuatu, cuman nggak bisa dilihat. Ya, cuma nggak bisa dilihat. Udahlah, saya pencepin aja di situ. Udah ditancepin, kita pulang lagi. Udah beres dari situ,
adanya bilang lagi, udah mau tahu nggak apa yang jatuh tuh emang apa, kayak nah gitu. Ini bukan tusuk rambut ya? ya sumpit. Kalau Chinese kan dia kalau udah di gunung gitu suka pakai sumpit kan? Iya, ditusuk. Ya, cuman dia di sumpitnya ini posisi di sininya tuh dia ada ya kayak motif gitu lah. Iya. Itu warnanya Warna emas. emas. Berarti ini emang dari Gunung Putri itu? Enggak, kalau itu mah bukan. Bukan. Cuman yang modelnya gitu lah. Oh, buat gambaran Buat aja. gambaran aja lah. Tapi ada di rumah ya kan? Itu enggak. Berarti ini. Ibaratnya itu aja. Cuman emang itu bukan. Beautiful, indah. Jadi bukan milik kita, bukan hak kita. Jadi nggak dikasih. Nggak dikasih lihat juga gitu kan. Cuman dikasih tahu modelnya tuh kayak gini loh. Cuman anehnya gue yang ini udah kelabakan, pokoknya harus ada yang nemuin balik. Jadi buat terus ya? Iya terus sih. Kemana-mana. Oh iya udah kesal aja udah. Wah udah. Nah dari situ nggak lama udah ngobrol sama Ade tuh datang dia masuk sini, masuk ditanyain lah ini siapa. Posisi udah nggak sadar itu. Iya. Kerasukan lah Iya ya. kerasukan kan, kayak kerasukan gitu. Setengah aja. Ini siapa? Yang awalnya bilang Yen doang, dia bilang nama Yen. Akhirnya keluar nama Yen. Oh namanya Yen. Yang dari mana? Posisinya yang emang bener-bener ada di mimpinya dia. Oh yang ini ternyata dia sering ikut terus sama Krishna ini. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini ikut terus. Dia ikut terus dan alhamdulillahnya dia sering bantu. Iya. Dia sering bantu kalau ada apa-apa tuh, kalau misalkan ada yang masuk ke badannya, dia ngasih tahu. Sering ngasih tahu. Coba kalau udah ada yang banyak masuk tuh, dia suka bilang coba tutup, kasihan capek, itu masih banyak di belakangnya pengen masuk. Jadi kayak semacam pendamping gitu. Kayak semacam pendamping, tapi bukan pendamping gitu kan. Iya. Dia bukan pendamping. Positif lah gitu kan. Positif. Energinya positif. Positif. Jadi kita juga bisa dibikin ketawa sama dia. Iya. Dia tuh sampai sekarang masih diem di belakangnya Krishna tuh karena ada janji juga sih. Ada janji yang harus diselesaikan. Iya. Janjinya emang dari janji gua juga. Sampai sekarang dia masih ada dan janji itu emang belum beres. Dia pengen ngeberesin masalah gua. Kalau masalah gua itu udah beres, dia pasti pergi. Masih pulang udah seharusnya. Balik lagi ke asal mereka. Nah dulu itu ada yang pernah diceritain. Pernah dia cerita, saya penasaran. Nanti ini kenapa? Ini kenapa? Katanya pas lagi ada pengajian di surau, karena memang dulu surau ya, disebutnya kan masjid itu kecil tuh surau ya. Itu ada serangan Belanda. Terus ditembak. Pembantaian. Ya, Belanda diserang. Itu ada gurunya. Ini namanya Haji Soleh. Terus satu lagi calon suaminya dia udah
hingga habis lah pokoknya di bantai aku bisa. Dia nangis itu terus pisah. Gurunya dipegangin gitu, direjang apa ya namanya, direjang terus dibuang, dia disorong di jurang. Dibuang ke jurang berarti? Iya, jurang apa yang keren? Dijorokin lah istilahnya, bukan itu. Di situ dikasih rasa sakit dia waktu dia udah jatuh. Bumi lah, apa kan kerasa semua, badan udah rontok semua. Udah beda aja. Awal-awal bagian kaki rusak. Dia ngedatangin adik kita dulu, sebagian udah rusak bagian karena batu-batu kan yang jurang. Dari awalnya emang pas datang itu katanya rusak. Karena gua nggak tahu ya juga yang ngeliat katanya adik ipar bilangnya gitu, setengah itu badannya rusak. Di sini juga kayaknya kena batu kan. Nah dari situ banyak interaksi sama Krisna sampai sekarang. Awalnya kan dia seringnya ngeliatinnya itu yang di gimana waktu semasa dia hidupnya. Dia diceritain semua, dirasain semua. Istilahnya dikasih rasa. Kasih flashbacknya dia. Sampai dia nangis kejer. Sampai nangis nih. Oh, nangis Bener-bener nangis. Nah dari situ gue bilang, udah, ibu kasih dia itu jangan coba kasih dengan kebahagiaannya dia yang liatin masa-masa indahnya. Kenapa sama ya? Biar mereka juga nggak mengingat masa lalunya yang jelek-jelek. Maksudnya nggak terselimuti oleh dendam lah. Iya. Karena pengaruh juga kan ke wujud dia yang jelek itu ngaruh. Jadi akhirnya dia ceria gitu. Semacam. Nah itu waktu itu anak itu penasaran, mama siapa sih yang itu? Kenalan. Udah kenalan aja. Terus pegang tangannya. Terasi gimana? Semutan. Iya. Nah kan emang kalau di daerah Majalaya tuh dia hutan-hutan itu ya, bukan kayak rumput bambu ada gitu, terus pohon-pohon masih banyak. Itu dia katanya ada yang megang tangannya, lalu beliau di depan. Dia jalan depan duluan, dia bilang ada yang pegang tanganku katanya. Masa sih? Iya. Pertama awal takut gitu, penasaran, bingung. Berani namanya ya. Anak kecil kan. Udah aja udah. Dari itu udah mulai biasa kan gitu. Nah di situ ada yang pernah mau masuk ke badan gua, tapi dia takut karena dibungkam, jadi nggak bisa kasih tahu itu siapa wujudnya. Kadang-kadang niruin dia. Ada tuh satu lagi, ini kayak sejenis jin juga, cuman tingkatannya berbeda. Iya, perangkatnya. Iya, dibungkam. Jadi dia salah diganggu. Nggak boleh ngomong. Pernah masuk tapi ngomong nggak ngomong, diam aja. Itu mulai sakit. Udah itu sampai sekarang dia masih tetap sering hadir gitu kan. Dia sekarang tuh banyak positifnya untuk kita juga. Iya. Kan? Banyak membantu dalam hal apapun, dia sering membantu. Mungkin segitu aja mungkinnya. Ya. Untuk yang lainnya sebenarnya terlalu panjang dan kisahnya juga itu nyambung sama yang lainnya, tapi nanti lah next kalau kita ketemu lagi kita ceritain lagi. Boleh nih tanya-tanya sedikit nih Bang. Boleh. Takutnya kan teman-teman yang nonton kan penasaran juga nih, gimana sih rasanya
ya bersahabat sama dari dunia lain kayak gitu. Ini teh waktu pertama kali ketemu kagak takut teh? Enggak, saya takut. Ngerasain takut tuh dari kapan sih teh ketemunya? Tahun kemarin di 2019. 2019. Masalah pertengahan bulan. Tengah bulan Udah 2019. setahunan lah, udah setahunan gitu. Jadi selama dia ngikut itu dia selalu ngegambarin ya kejadian-kejadian masa lalu, kayak di tahun itu dia masih usia segitu, namanya ini namanya tadi siapa ini ya, terus dia ya meninggal kan dibantai waktu zaman Belanda. Iya, masih begitu. Iya, waktu zaman Belanda, terus dia ngasih flashback lah ke Teteh kalau dia dulu dibeginin jatuh, ngasih gambaran. Dia baru kemarin juga pernah dikasih rasa sama dia. Dia sampai nangis-nangis juga. Terus kadang-kadang dia ketiganya lucu. Iya. Ini kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, dia kan pegang tangan, dia udah tahu rasanya. Kayak gini dia sini. Banyak keanehan lah semenjak ada Dia keluar jam dulu. dia semenjak ada yang namanya Yeni itu, banyak keanehannya. Memegang tangan, tingkah lakunya udah kayak anak-anak. Ya, beda gitu. Beda banget. Mungkin kadang sisi diri setengah, satu buat wadah diri kita sendiri, satu buat wadah mereka. Iya. Begitu banget. Iya, Kalau begitu. saya gambarin lah ya. Karena Bisa lucunya seperti itu. dia suka bercandain. Sebenarnya cuma pengen ketawa, tapi ya ketawanya bercandanya sama Yeni bingung. Karena suka plak sendiri, dia suka mukul. Maksudnya mukulnya kayak begitu gitu, terus namparnya kamu. Itu di masalah keluarga mah nggak terlalu mengganggu ya. Oh enggak. Ya abang sama Teteh nih ya harmonis lah keluarganya ya kan. Ya, alhamdulillah. Ya masih bahagia, nggak ada Nggak keganggu sama ya, nggak ada energi negatifnya lah kayak gitu. Jadi kita udah amat kan kalau ngambil kedua kan ibu, bapak. Lucu juga kadang-kadang kan kalau dia misalnya lagi jalan-jalan, tahu sendiri ya, dia nggak ngerasa bawa gua gitu. Iya. Soalnya kan bawa gua di tengah-tengah jalan, kalau gua ketabrak, yang terus kan bingung gimana ya bilangnya. Pernah satu hari Banyak konyolan lah sampai dia lupa aku suka sampai lupa dia tuh ada di badannya Krisna. Dia jalan di tengah jalan tuh, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan. Iya. Gua tarik kok. Dia bilang gitu, lupa ya, saya tuh lagi di badannya ibu, katanya gitu. Kalau kena mobil, ya ketabrak ibunya, nah gitu kan. Lucu juga, banyak gitu lah, aneh tuh, bener-bener banyak lah. Itu aja dia nembus kan, masa gue keblak gitu. Kocakan yang dia bikin tuh bener-bener lucu, untuk kita lucu gitu kan. Ya gila. Siapa sih yang Iya. beda sendiri, kayak rasa beda sendiri sih gitu. Kadang-kadang, gila nggak sih gitu. Iya, soalnya kan aneh lah kalau kita suka ngobrol sendiri kayak bersahabat sama yang kayak nggak bisa ngeliat lah. Orang ngeliatnya, iya gila. Iya, kadang-kadang kan dia suka diem gini, terus karena tangannya dia tuh kayak gini kan, dia tidak gini kan, terus Iya. si dagunya tuh digini, dipijit-pijit sini, udah manja gitu. Jadi mungkin ini aja teh ya ceritanya. Jadi buat teman-teman nih, kalau emang cerita dari Teh Krisna menarik, bisa di like lah, bisa di share juga, jangan lupa nih di subscribe lah supaya ya rajin-rajin upload. Tapi jangan lupa juga nih lihat
channel saya tentang baskrep, petualangan di gunung. Jadi segmennya nggak hanya cerita-cerita aja. Jadi masih banyak nih buat teman-teman udah mau nonton. Saya tutup aja. Saya Damar. Jadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.